Nah, next kita akan mendengarkan pemaparan materi dari sosok yang tidak kalah spesial juga ya, mengenai ekosistem startup agriculture. Nah, nih, jadi akan ada dari Kakak David Setionegoro, yang mana beliau ini merupakan seorang sociopreneur farming as a service company Askara Daulat Desa, yang berkembang pada pengembangan sektor hulu yang inklusif, melalui inovasi yang diberdayakan oleh data dan juga teknologi. Nah, teman-teman nanti yang mau tanya-tanya nih ya, seputar data dan teknologi, boleh banget. Kemudian selain itu, beliau juga pernah menjadi marketing promotion eksekutif pada Nutrifood Company. Untuk itu langsung saja, Judit Sapa, sudah ada di sini Kakak David Setionegoro. Selamat pagi. Pagi Kak Judit, apa kabar? Salam kenal. Baik, salam kenal Kakak. Wah, ini kelihatannya fresh banget ya. Sehat ya, Kak? Sehat Kak, bugar Kak? Kegemukan sih tepatnya. Oke. Oke, kalau gitu untuk Kakak David, boleh kami silakan langsung saja. Oke, thank you Kak Judit. Halo kawan-kawan, selamat pagi. Sorry ya, saya nggak bisa sapa satu-satu terlalu banyak. Tapi halo Pak Dias, apa kabar Pak Dias? Menarik tadi apa yang Pak Hardi sampaikan, tagline dari perusahaannya itu bertani dengan benar. Nah ini yang seringkali jadi salah kawan-kawan. Karena seringkali kita nggak menjalankan pertaniannya dengan benar, tapi menjalankan pertanian dengan tren. Yang lebih parah lagi, seringkali kita bertani itu pakai tren yang ada di TikTok. Waduh, itu udah pasti salah kaprah. Kenapa? Karena ternyata bertani itu tidak sesimpel menjual sayur dari lahan langsung ke kebun. So, karena konteks hari ini saya mau diskusi soal landscape startup agriculture di pertanian, seperti template pada umumnya, kita harus mulai dari masalah. Dalam hal ini, sebenarnya teman-teman yang tersulit itu bukanlah mencari solusi untuk suatu masalah, tapi terlebih dahulu mencari apa sih masalahnya yang kita mau solve, problem itu apa. Karena seringkali ketika kita mau berbisnis, kita mulai langsung, oh kita mau bikin produk A. Kenapa? Karena mungkin kita suka sama produk tersebut. Tapi belum tentu ternyata produk tersebut disukai pasar, dibutuhkan pasar, atau justru harus mampu menjawab kebutuhan pasar. So, yang pertama, kita harus bisa pecah dulu nih teman-teman. Kalau pertanian itu ada hulu, ada tengah, ada hilir. Ini kalau pakai bahasa Indonesia ini kadang rancu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu biasa ada upstream, ada midstream, ada downstream. Jadi kelihatan nih teman-teman. Semua stream itu harus align satu sama lain. Dari up, mid, sampai down. Pertanyaannya adalah teman-teman ada di bisnis sektor apa? Kalau kita bicara upstream, ya seperti tadi Pak Hardi lakukan. Dia punya perkebunan, bertani secara organik, bertani dengan benar, dan lain sebagainya. Bicara produk yang outputnya itu langsung dari lahan petani. Kalau kita bicara downstream, itu yang kita beli teman-teman di pasar. Kita beli sayurnya, kita beli buah-buahannya, atau bahkan mungkin kita beli bahan olahannya. Kalau pisang kita belinya keripik pisang. Yang menarik teman-teman, itu justru di midstream. Ini yang seringkali orang berbisnis sektor midstream. Jujur, saya dulu merasa midstream itu tuh sebagai sektor yang paling jahat. Karena terlalu terasosiasi dengan tengkulak. Jadi di bayangan saya, midstream itu tuh kayak seseorang yang pakai mobil hardtop, pakai mobil tough, pakai jaket kulit, ngerokok, bawa duit segepok, kemudian dikasih duit tuh buat petani. Itu bayangan saya dulu. Tapi ternyata teman-teman tengkulak itu orang baik yang dibutuhkan petani. Kenapa? Coba teman-teman bayangkan petani kita. Saya nggak sedang bicara petani kelapa sawit ya, saya sedang bicara petani pangan, petani hortikultura yang lahannya 1.000 meter, 500 meter, 2.000 meter. Kalau mereka tanam itu padi, mereka tanam singkong, mereka tanam ubi di depan lahan, jarak antara lahan ke pasar terdekat itu 30 km. Jadi berapa besar ongkos logistik yang mereka harus tanggung sendiri? Betapa efektif dan efisiennya itu ongkos logistik buat petani yang ada di upstream. That's why kita masih butuh teman-teman yang ada di midstream, yang biasa ngasih financing, yang biasa ngasih bantuan logistik, dan masih kasih akses pasar buat teman-teman yang ada di upstream. Tapi sebenarnya teman-teman, pertanyaannya itu bukan soal, oke deh kalau gitu ternyata kita punya peluang bisnis, enggak. Karena tadi, model pertanian kita di upstream itu belum dilakukan dengan tepat. Kita selama ini nggak tahu sebenarnya berapa besar sih lahan optimal kita. Kita selama ini nggak tahu sebenarnya berapa produktif sih lahan kita. Dan kita juga nggak tahu sebenarnya lahan kita tuh paling cocok ditanami apa. Kalau kita ambil contoh negara tetangga aja.
dari Thailand. Mereka kan terkenal dengan buah-buahan tropis. Kenapa mereka bisa se-outstanding itu dengan produksi buah-buahan tropis? Simple, karena mereka tidak bertani mulai dengan tren. Mereka bertani mulai dengan data. Oh, datanya dari lapangan, lahan di Thailand dengan iklim dan lain sebagainya, itu cocok ditanam produk A, produk B, produk C. Jadi mereka fokus tuh, teman-teman ada di situ. Nah, kalau kita bicara bisnis, pertanyaannya kembali, teman-teman itu mau fokusnya di mana? Kenapa? Karena tadi, prinsip awalnya, kalau bisnis itu kita harus bisa menyajikan solusi bagi permasalahan. Maka harus jelas dulu, masalah apa yang teman-teman mau sajikan, masalah apa yang teman-teman mau carikan solusinya. Masalah di upstream itu produktivitas dan kualitas. Masalah di midstream itu bicara operational efektivitas dan efisiensi. Masalah di downstream itu bicara produk kualitas sampai ke tangan pembeli, itu bicara harga, itu bicara gimmick marketing dan lain sebagainya. So teman-teman ada di mana? Kenapa? Karena jelas nggak semua masalah itu bisa diselesaikan oleh satu pihak, dan makanya harus bersifat kolaboratif. Nah, yang menarik teman-teman, dari tadi kan kita selalu bicara soal masalah, dan masalah. Dalam konteks ini, kita nggak sedang bicara bagaimana kita menjadi akademisi yang menyelesaikan masalah. Kita nggak sedang bicara bagaimana kita menjadi seorang pejabat pemerintah yang punya kemampuan politis untuk menyelesaikan masalah atau regulasi. Tapi kita sedang bicara dalam konteks sebagai pebisnis. Maka menyelesaikan masalah itu tidak hanya sekedar solutif, namun juga harus bisa menghasilkan profit. Kenapa? Karena tidak semua masalah itu sama dengan peluang bisnis. Contoh, apa sih bisnis yang mampu menanggulangi masalah perselingkuhan di kalangan artis misalkan? Kan sebulan 2 bulan lalu sempat marak nih, artis pada selingkuh, infotainment naik, di FYP TikTok banyak banget. Ada nggak bisnis yang bisa menyelesaikan masalah itu? Nggak ada, teman-teman. Kenapa? Karena itu bukan masalah yang bisa ditanggulangi dengan aspek bisnis. Kita nggak bisa monetisasi apapun dari masalah tersebut. Jadi kalau kita bicara bisnis di sektor pertanian di Indonesia, pertanyaan, apakah produk kawan-kawan itu sudah menjadi solusi dan menjawab permintaan pasar? Kenapa? Karena berbicara permintaan pasar, seringkali itu kita hanya berpikir tentang sales. Namun ternyata dalam berbisnis, setidaknya yang saya jalani, tidak hanya tentang sales atau penjualan. Saya kasih contoh. Bila saat ini kawan-kawan sudah mampu menjual 100 piece snack olahan pisang per hari-hari. Terus tiba-tiba datang minimarket yang chain-nya nasional, dia punya permintaan, kamu supply deh ke saya 1 juta piece per hari ya, di snack pisang yang kamu distribute sekarang. Pertanyaannya, apakah kawan-kawan itu tetap dapat sediakan produk dengan kualitas dan profit margin yang sama atau bahkan lebih baik? Saya rasa belum tentu. Kenapa? Karena menurut saya, bisnis itu tidak sekedar hanya mampu menjual kawan-kawan, namun mampu menciptakan fundamental. Dan tidak jarang, pada akhirnya para pemilik bisnis itu harusnya juga ahli dalam hal manajemen sumber daya manusia. Kawan-kawan, berbisnis itu nggak sekedar giat untuk kita jadi kaya, jadi tajir. Enggak. Kawan-kawan sebagai pemilik bisnis itu nggak mulai dengan mempekerjakan orang, tapi mulai dengan dipekerjakan orang. Karena bisnis di fase awal itu kayak kita mau bangun rumah. Contoh, tujuannya kita mau tinggal di dalam rumah yang nyaman, kokoh, nggak kena goncangan gempa. Karena saya tinggal di Jakarta, saya pengen rumah kena banjir misalnya. Maka pertama yang harus dapat saya bayangkan, itu rumah seperti apa yang mau saya tempati. Kemudian kita buat nih desain rumahnya. Ada fasadnya, ada interiornya, ada struktur sipilnya. Baru setelah itu, dari desainnya keluar, kita masuk ke aktivitas yang paling bosen. Kita land clearing, kita bangun struktur, dan lain-lain, sampai akhirnya kita isi itu interiornya. Pertanyaan saya, kalau kawan-kawan sekarang bisa bayangin rumah apa yang mau ditempati, apakah sebenarnya serta-merta kawan-kawan itu punya skill set yang mampu menerjemahkan imajinasi rumah kawan-kawan jadi sebuah desain arsitektur, jadi sebuah desain sipil? Apakah serta-merta kawan-kawan punya tenaga dan otot yang cukup kuat untuk jadi kuli bangunannya, untuk bikin rumahnya? Apakah serta-merta teman-teman itu punya taste interior yang cukup bagus untuk isi interior rumahnya supaya lebih nyaman lagi? Belum tentu, teman-teman. Jadi sebenarnya seperti itulah bisnis. Bila tujuannya itu tinggal di rumah yang nyaman seperti bayangan teman-teman,
maka banyak hal dan biaya yang harus kita keluarkan di depan. Jadi kita nggak bisa ngebayangin mau rumahnya bagus, langsung kita tempatin. Tetap ada biaya, tetap ada effort yang harus kita keluarkan di depan. Dan biaya dalam berbisnis itu mahal, kawan-kawan. Kenapa? Karena dia akan ngerampok semua waktu, pikiran, tenaga, dan perasaan tanpa ampun. Itu pasti. Maka jangan teman-teman bayangkan bisnis itu seperti sebuah perlombaan lari sprint. 100 meter beres dapat medali, nggak bisa teman-teman. Bisnis itu maraton. Dan maratonnya itu semua harus dibayar di depan. Tapi, ada tapinya. Kuncinya yang saya alami sampai sekarang, itu 3 hal. Determinasi, persistensi, dan disiplin yang kuat. Maka dari apa yang saya bisa bayangkan sekitar 5 tahun yang lalu, dengan apa yang saya sedang jalankan sekarang, itu pelan-pelan mulai tergambar, teman-teman. Ibarat kata rumah, saya itu sekarang belum nempatin. Saya belum nempatin rumah yang nyaman, 100% ideal seperti keinginan saya. Tapi setidak-tidaknya fundamentalnya kok kayaknya udah kuat. Yang pancangnya udah bagus. Kayaknya saya udah mulai bangun bata deh, mau cor-coran dak betonnya di atas. Fasadnya udah mulai kelihatan. Itu yang coba di awal dan harus dari awal kita siapkan. Oh iya, hal terakhir yang saya mau share sebelum mungkin, karena waktu tinggal 10 menit ya, kita bisa sesi tanya jawab biar lebih interaktif. Yang saya pelajari juga dari 5 tahun yang lalu adalah bagaimana kita tidak jadi pribadi yang pintar. Jadi awal kita mau berbisnis, pasti kita merasa jadi orang yang paling pintar di Republik ini. Kita ngerasa kita punya produk terbaik yang mau kita sodorkan buat pasar, kita ngerasa kita punya pola pikir dan mindset juga visi yang paling baik untuk menjalankan sebuah bisnis. Ternyata teman-teman, ketika menjalankan nggak seperti itu konteksnya. Jadi mulailah dan teruslah menjadi pribadi yang seakan-akan bodoh di hadapan dirimu sendiri, karena dari situ kita akan terus belajar dan kita akan terus menghargai apa pendapat orang. Jangan salah, hari ini teman-teman ketemu orang, mungkin dia bukan siapa-siapa buat teman-teman, tapi nggak ada yang tahu 10 tahun lagi. Ke teman-teman ketemu dia, ternyata ada hubungan bisnis. That's why jangan pernah merasa jadi pribadi yang lebih pintar dari yang lain. Teruslah belajar, teruslah berkembang, dan enjoy aja prosesnya. Kalau tengah jalan berdarah dikit, enjoy lah. Kan darahnya hilang kok, boroknya juga bakal hilang. Semuanya terbayar. Thank you. Oke, thank you untuk Kakak David. Nah, teman-teman tadi Kakak David bilang nih ya, akan ada sesi tanya jawab. Waktunya tinggal berapa menit dari Kakak Yoga? Masih ada sekitar 12 menit ya, jadi mungkin bisa 2 pertanyaan. Nah, teman-teman yang mau tanya boleh raise hand langsung ya, boleh raise hand langsung. Nih, seputar materi. Oke, udah ada nih dari Kakak Grow Kit Banyuwangi, dari Kakak Amin. Boleh di open mic, kemudian perkenalkan namanya siapa dan apa pertanyaannya, silakan. Silakan Kakak Amin boleh di Oke. Oke, apakah suara saya sudah terdengar ya, Kak, ya? Dengar Pak Amin, salam kenal. Oke, terima kasih atas materinya sangat luar biasa, Kak David. Saya di sini izin bertanya, Kak David, karena kata Kak David tadi, bisnis adalah sebuah panjang atau maraton. Nah, di sini adalah bisnis benih. Di sini kita juga akan mempunyai produk diversifikasi atau produk turunan kami, yaitu berupa souvenir untuk benih tanam gitu. Nah, bisnis souvenir ini kan kalau kita tahu bisnisnya itu seperti musiman, Bapak. Jadi kita bingung, ini cocok apa enggak ya? Kira-kira bisa survive apa enggak ya? Saya izin tanya, misal produk kita itu musiman, bagaimana caranya agar kita itu tetap bisa survive di masyarakat? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amin. Izin Kak Judit, saya langsung jawab atau kita tunggu pertanyaan yang lain? Boleh mungkin langsung jawab aja Kakak supaya nggak kelupaan nanti. Oke Kak Judit, thank you. So Pak Amin, luar biasa nih bisnisnya benih. Benih apa nih Pak Amin? Bisnis ya? Di unmute dulu. Oke, bisnis benihnya benih
Hortikultura, Bapak. Oh, hortikultura. Menarik nih Pak Amin. Jadi gini, ini kan sempat hits pada saat zaman COVID ya. Jadi orang-orang bikin pertanian vertikal, bikin pertanian di rumah, dan lain sebagainya. Dan nggak jarang memang orang-orang yang ngasih souvenir dalam bentuk benih. Pertanyaan pertama justru sebelum Pak Amin merasa ini bisnis yang seasonal atau enggak. Yakin nggak Pak Amin bahwa bisnis benih itu bisnis yang seasonal atau tidak? Sepemahaman saya, kebutuhan benih itu selalu ada. Memang tantangannya di jenis benihnya. Apakah benih unggul atau tidak unggul, perawatan bagaimana, dan sebagainya. Itu pasti dari dapur Pak Amin. Tapi kalau Pak Amin kan berarti mau diversifikasi bisnis. Dari yang tadinya hanya suplai benih, berarti kan tradisional ya Pak, main ke petani, koperasi, dan lain sebagainya. Sekarang Pak Amin mau olah nih. Lalu saya mau grab market yang baru deh. Berarti ini market yang biasanya di urban nih Pak Amin. Kenapa? Karena kalau market di pedesaan atau bukan perkotaan, dia tidak akan relate dengan bisnis benih tadi, souvenir benih. Oke, kalau marketnya itu mau di urban, pertanyaan saya, berarti target marketnya Pak Amin itu di urban yang seperti apa? Urban Jakarta dengan urban di Jogja itu kan dua hal yang berbeda, Pak Amin. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika ngasih souvenir, apakah souvenir di event-event yang korelasi dengan pertanian, atau sebenarnya Pak Amin sudah pernah eksplor belum untuk kolaborasi dengan teman-teman NGO yang selama ini aktif di lingkungan, teman-teman WALFI, WWF, Greenpeace, dan lain sebagainya, which mereka punya campaign, mereka punya kekuatan, dan lain sebagainya. Artinya begini Pak Amin, saya nggak bisa ngomong lebih jauh apakah bisnis Pak Amin seasonal atau tidak seasonal. Tapi yang saya mau challenge buat Pak Amin adalah, Pak Amin seberapa yakin kalau bisnis ini seasonal atau tidak seasonal? Yang poin kedua, Pak Amin, dari bisnis souvenir menurut saya, kalau kita langsung mau lompat ke B2C, Pak, distribute ke end consumer, pasti modal Pak Amin butuhin besar. Kita butuh budget marketing, kita butuh budget distribusi, and so on. Di fase awal berbisnis, kita bisa siasatin, Pak Amin. Dengan cara apa? Kolaborasi, Pak, partnership. Contoh, Pak Amin bisa partnership dengan tadi teman-teman NGO, teman-teman akademisi, dan lain sebagainya. Maupun pemerintah daerah. Ini menarik, karena hari ini ada pemerintah daerah. Jadi, melembagakan berbudaya hortikultura di tanaman atau pekarangan itu kan impact positifnya banyak. Nah, bentuk kolaborasi itu, Pak Amin, itu bisa bantu boost salesnya Pak Amin. Kenapa? Karena gini, di tahap awal Pak Amin pasti butuh awareness. Dari butuh awareness, itu Pak Amin pasti butuh justifikasi market, butuh use case, baru terakhir Pak Amin bisa accelerate sales-nya. So, dengan kolaborasi, pertanyaan pertama dan kedua itu terjawab, Pak. Awareness-nya dibantu oleh teman-teman tadi, partnernya tadi. Yang kedua, justifikasi market juga terbantu, karena mereka juga bantu distribusi ke kliennya mereka. Baru ketiga, ketika awareness-nya build, ketika justifikasi marketnya sudah ada, baru kita bisa boost sales-nya. Dari situ Pak Amin, ketika kelihatan tuh nanti tren sales ya, kan kita ngeliat seasonal nggak seasonal tuh nggak bisa tarikannya 3 bulan ya, harus misalkan 6 bulan 1 tahun. Dari situ kelihatan Pak, oh ternyata setahun saya jalanin ini nggak seasonal, yang seasonal tuh eventnya. Berarti apakah saya harus lebih banyak kerjasama dengan pihak yang punya event atau bagaimana? Nah mungkin jawaban singkat saya seperti itu Pak. Izin ya, saya nggak tahu detail khusus Bapak di soalnya. Kurang lebih gitu Pak Amin. Oke, thank you untuk Kak David untuk jawabannya. Ini Mas Amin nih beruntung banget ya bisa tanya itu tadi jawaban dari Kak David menurut Judith udah bisa jadi kisi-kisi persiapan untuk pitching nih. Harapannya untuk bisa masuk ke 33 besar ya. Tuh, tadi kan udah bingung seasonal apa enggak. Nanti ngeyakinin ke Dewan Juri pitchingnya seperti apa. Lebih lanjut nanti dicari tahu dulu jawabannya apa dari pertanyaan-pertanyaan dari Kak David tadi. Thank you untuk Mas Amin. Oke, next. Ini sudah ada banyak banget ya yang raise hand. Kalau misalnya tadi udah cowok, sekarang Judith pilih yang cewek ya. Nanti mas-mas yang lainnya boleh nanti tanya setelah selesai online session. Kalau gitu, Judith persilakan untuk dari Tunas Mekar Lestari. Silakan, boleh perkenalkan dirinya dulu, kemudian apa pertanyaannya. Baik, suara saya sudah jelas. Selamat pagi Kak David. Nah, ini perkenalkan saya dari Tunas Mekar Lestari, saya Aniska.
Gini nih Kak David, terkait tadi ya, karena kalau kita yang namanya bisnis itu kita kan bisnis itu berkembang ya, kita kayak selalu merasa kayak kurang puas, apalagi yang harus diperbarui gitu, inovasi apalagi gitu kan ya. Nah, kadang kita juga mikir gimana nih kalau kita gagal nih kayak gitu tuh. Terus apalagi karena banyak sekali yang terjadi, misalkan mulai dari perubahan pasar, terus kemudian perkembangan teknologi yang sekarang ini semakin berkembang ya. Nah, gitu nih. Nah, menurut Kak David nih gimana kalau misalkan tiba-tiba kami ini mengalami hambatan gitu terhadap bisnis kami, terus ada tantangan tiba-tiba kayak gitu. Gimana cara menghadapinya nih Kak David, terutama buat kami yang masih pemula seperti ini nih Kak David. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Anis. Ini pertanyaannya fundamental, Mbak, tapi nggak ada jawabannya. Kenapa? Karena bisnis itu pasti akan selalu mengalami tantangan, Mbak. Sekarang kita sebut, yang paling gampang, kita reflect ke pasar saham aja. Kalau kita belajar dulu di kampus, chart yang bagus itu kan nggak mungkin growth-nya lurus terus, pasti ada ups and down, ups and down, ups and down. Dan itu harus bisa kita manage ekspektasinya. Bahwa ketika kita menjaga sebuah bisnis, Mbak Anis punya proyeksi. Proyeksinya mau sales berapa duit, misalkan dalam setahun. Ternyata nggak achieve, Mbak. Nggak achieve itu bukan kegagalan, tapi pelajaran buat saya. Saya ambil contoh hal yang paling personal ya. Mbak Anis harus tahu, waktu anak saya mau lahir, saya sempat salah investasi, Mbak, di bisnis saya yang satu lagi. Saya investasi salah, saya kuras tabungan saya. Sampai waktu itu, saya bingung gimana cara lahiran anak saya. Jadi, itu sesuatu yang mungkin harus kita pahami, bahwa bisnis itu penuh dengan resiko. Tapi yang saya pelajari kemarin, itu satu hal, Mbak Anis, bahwa resiko itu bisa di-manage. Bukan bagaimana kita mencegah tidak terjadi masalah, tapi bagaimana kita menanggulangi dan memanage risiko yang ada. Yang pertama, kuncinya cash flow, Mbak Anis. Mbak Anis harus paham bahwa bisnis itu bicara cash flow. Mbak Anis tidak bekerja untuk diri Mbak Anis sendiri. Ada karyawan yang bekerja buat kita. Jadi pertanyaannya, Mbak Anis harus bayangkan, kalau saya punya rupiah se-X sekarang di tabungan saya, di rekening perusahaan, saya mau investasi buat produk yang tertentu. Let's say saya ambil 50%. Pertanyaannya, apakah 50% sisanya itu mampu untuk buat bisnis saya tetap running setahun ke depan, atau setidaknya berapa persen kuota gagal saya? Jadi itu yang tahu Mbak Anis sendiri. Kenapa? Again, karena kita bicara bisnis itu, kalau gagal, Mbak Anis, yang gagal bukan cuma kita dan perusahaan kita, tapi orang yang bekerja buat kita pun ada risikonya di situ. Saya ambil contoh lagi. Waktu saya akhirnya kuras tabungan saya untuk saya investasi di satu project, kemudian projectnya failed karena pihak ketiga dan lain sebagainya. Yang terjadi apa, Mbak Anis? Karyawan saya harus tetap bekerja. Jadi saya kondisi kemarin tetap gaji karyawan saya berbulan-bulan tanpa saya gaji oleh perusahaan saya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah itu bisa terjadi dengan Mbak Anis? Mungkin, tapi amit-amit semoga tidak. Kenapa? Balik. Yang penting Mbak Anis bisa manage risiko, dan fungsi utama itu bukan proyeksi sales, Mbak. Cash flow. Proyeksi cash flow, Mbak Anis. Dari situ Mbak Anis bakal tahu sebenarnya berapa persen alokasi budget yang bisa kita investasikan buat suatu proyek tertentu, berapa persen yang tidak boleh diganggu gugat hanya untuk keberlangsungan perusahaan kita. Dan harus punya satu dulu, Mbak Anis, produk yang firm. Kalau sudah punya satu yang firm, jadi sustainable kan profit kita, baru kita leluasa. Jangan kita baru satu, belum pol, udah lari jadi 10 produk. Wah, itu kacau biasanya, Mbak Anis. Jadi nggak jalan 10-10-nya. Satu persatu, biar jos jadi. Kurang lebih gitu, Mbak. Oke, kayak Baik, gitu terima ya. kasih. Untuk Kakak Anis, untuk jawabannya tadi, kalau bisa dibilang tuh ternyata jadi pebisnis tuh pusing ya, Kak David ya. Bukan yang pebisnis happy, tapi kita mikirin utang gitu kan, untuk modal, uangnya investor, gimana caranya mereka untung gitu, terus juga karyawan dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, dan rata-rata orang kalau misalnya mulainya dari nol, survive baru di tahun ketiga ya, tapi beda-beda sih tiap orang. Oke, untuk Kakak Anis, terima kasih banyak ya. Kemudian untuk Kakak David, ini kan masih banyak ya yang raise hand, tapi waktunya udah nggak cukup. Nah, kira-kira untuk teman-teman yang lainnya, kalau misalnya mau tanya-tanya, ya konsultasi, sharing-sharing lebih lanjut, bisa menghubungi Kak David kemana nih? Siap, bisa via LinkedIn saya aja, Kak. David Setionegoro, Kak, di situ.
Oke, namanya sama ya, David Setianegoro. Namanya sama. Bisa dicari di Betul. LinkedIn aja. Terima kasih Oke. banyak untuk Kakak David untuk sharing-sharingnya. Sehat Thank you selalu. Kak Judith. Sehat Sukses selalu selalu. kawan-kawan. Sukses. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Kakak.